Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matit tatimmus salihah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, maka segala kebaikan menjadi sempurna. Kemudian salawat serta salam mari kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan serta semoga salawat serta salam kiranya tercurah juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan insya Allah kita yang juga mengikuti sunnah-sunnahnya sampai akhir yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada rukun yang harus kita hadirkan ketika kita melaksanakan sholat. Salah satu rukun yang harus kita tunaikan adalah membaca suratul Fatihah. Ya, barang siapa yang tidak membaca surat Fatihah dalam sholatnya, maka sholatnya tidak sah atau sholatnya tertolak. Ini berdasarkan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la sholata liman la yaqra'u fiha bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat barang siapa yang di dalam sholatnya tidak membaca suratul Fatihah, maka suratul Fatihah ini menjadi wajib. Barang siapa yang meninggalkan, maka sholatnya tidak sah. Ya. Kemudian yang harus juga diperhatikan ketika kita membaca suratul Fatihah itu sendiri, ya, karena suratul Fatihah itu adalah bagian dari Al-Quran. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, kita secara umum harus membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu bukan seperti kitab biasa pada umumnya yang tidak diperlukan ilmu untuk membacanya. Tapi Al-Quran ada cara dan ilmu untuk membacanya. Ya, manakala kita tidak membaca berdasarkan ilmu, sudah dipastikan bacaan kita pasti salah. Dan ketika kita membaca suratul Fatihah juga tanpa ilmu, maka bacaannya salah. Itu berpotensi sholat kita juga akan rusak. Gitu kan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya juga mengatakan, innallaha yuhibbu ayyuqra'a hadzal qur'anu kama unzila. Allah itu menyukai kita membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran itu diturunkan. Ya, Al-Quran itu diturunkan dengan tajwid, maka kita juga harus membacanya dengan tajwid. Ya, karena Al-Quran diturunkan dengan tajwid. Kalau kita tidak membaca Al-Quran dengan tajwid, sudah dipastikan bahwa bacaan kita pasti salah. Ya, karena dengan tajwidlah ya Al-Quran itu diturunkan. Kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Muzammil ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan jelas kepada kita yang ingin membaca Al-Qur'an harus membacanya dengan baik dan benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Auzida alaihi warattilil Qur'ana
tartila. Ya, dalam penggalan ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar membaca Al-Qur'an itu dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Kalau kita membuka Quran terjemahan versi Departemen Agama, maka dapat kita temukan di situ bahwa arti atau terjemahan dari warattilil Qur'ana tartila itu artinya dan bacalah Al-Quran itu secara perlahan-lahan. Tapi kalau kita mau melihat atau kita mau mengkaji lebih dalam, banyak pendapat dari para ulama ahli qiraah, ya. Salah satunya ada di kitab Al-Mufradat, ya. Ini karangan dari Ar-Raghib Al-Asfasani. Beliau ketika memaknai kata tartil, maka beliau mengatakan irsalul kalimati manal fami bisuhulatil wastiqomah, yang artinya kurang lebih mengeluarkan kata-kata atau mengucapkan kata-kata itu dengan ringan dan tepat. Artinya apa? Artinya bahwasanya di dalam Al-Quran yang terdiri dari huruf-huruf hijaiyah itu memiliki makhraj, ya, memiliki makhraj, dan tiap huruf itu harus diucapkan berdasarkan makhrajnya. Ketika huruf yang kita baca tidak sesuai dengan makhrajnya, itu berpotensi bacaan kita salah. Ketika bacaan kita salah, maka makna dan artinya juga salah. Kemudian pendapat yang kedua itu dari Imam Ibnul Jazari. Beliau mengutip dari perkataan Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika beliau radhiyallahu anhu menafsirkan kata warattilil Qur'ana tartila, maka beliau mengatakan at-tartilu wa tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Yang dimaksud dengan tartil itu paling tidak memiliki dua kaidah. Kaidah yang pertama adalah tajwidul huruf. Apa yang dimaksud dengan tajwidul huruf? Yang dimaksud dengan tajwidul huruf adalah mengeluarkan atau mengucapkan huruf-huruf hijaiyah dari tempat keluarnya, atau ini yang biasa disebut dengan makharijul huruf kalau kita belajar ilmu tajwid. Jadi mengeluarkan huruf-huruf dari tempat keluarnya disertai dengan memberikan sifat hak dan mustahak. Ya, apa itu sifat hak? Sifat hak adalah sifat yang selalu melekat pada huruf tersebut. Maka ini biasa disebut dengan sifat jatiyah atau sifat asli yang selalu menempel pada huruf tersebut. Jadi dimanapun huruf itu berada, baik dia berada di awal, berada di tengah, maupun berada di akhir, maka sifatnya tidak boleh hilang. Contohnya sifat hams, kemudian sifat syiddah, kemudian sifat yang lain-lainnya, ya, itu selalu melekat pada huruf tersebut. Kemudian juga kita harus memberikan sifat mustahak. Apa itu sifat mustahak? Sifat mustahak adalah sifat yang timbul sewaktu-waktu. Jadi sifat yang kedua ini tidak melekat secara utuh di dalam huruf tersebut, tapi sifatnya sewaktu-waktu. Ini bisa terjadi karena ada hubungan antara dua huruf. Sifat ini biasanya kita sebut dengan sifat ikhfa, sifat idgham, sifat mad. Jadi apabila dua huruf bertemu, boleh jadi salah satu sifat ini timbul. Ya, Bapak Ibu sekalian, oleh karenanya wajib tuh kita belajar ilmu tajwid, ya, karena dengan tajwidlah Al-Quran itu diturunkan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan ma'rifatul wukuf. Apa itu ma'rifatul wukuf? Jadi Bapak Ibu, ketika kita membaca Al-Quran itu
ada posisi di mana kita boleh berhenti dan ada posisi di mana kita boleh lanjut. Ya, jadi yang dimaksud dengan ma'rifatul wuquf ini biasa disebut dengan sifat waqaf dan wasol, di mana kita boleh dan harus berhenti, dan kapan dan di mana kita boleh dan harus melanjutkan sebuah bacaan. Ya, ini juga penting. Tapi untuk ma'rifatul wuquf ini tidak semua orang bisa melaksanakan. Karena apa? Karena ma'rifatul wuquf ini berkaitan erat dengan makna. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika kita tidak tahu makna yang kita baca atau ayat yang kita baca, sudah bisa ditentukan kita nggak akan tahu di mana kita bisa berhenti dan di mana kita boleh lanjut untuk membaca. Tapi itu bisa kita bisa selesaikan masalahnya, karena sekarang ini kita mendapati begitu banyak mushaf yang sudah diberikan tanda di mana kita bisa berhenti dan di mana kita boleh lanjut. Jadi kita bisa fokus hanya pada sisi tajwidul huruf, ya. Jadi kita harus belajar tajwidul huruf, Bapak Ibu, ya. Dengan dua kaidah ini maka kita bisa membaca Al-Qur'an dengan sempurna. Tapi kalau kita tidak menguasai dua unsur ini atau dua kaidah ini, kita tidak akan pernah bisa membaca Al-Qur'an dengan sempurna. Nah, kaitannya dengan Al-Fatihah adalah sangat erat, karena Al-Fatihah itu adalah bagian dari rukun. Ketika kita salah dalam membaca surat Al-Fatihah, maka punya potensi besar sholat kita bisa tidak sah. Karena ketika kita salah dalam membaca, sebagai contoh kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tapi ketika kita baca dengan Alhamdu, jadi haknya itu bukan ha tapi ha, itu maknanya sudah berubah. Di satu keinginan kita adalah memuji Allah, tapi ketika kita salah dalam menerapkan ilmu tajwid, maka di lain sisi sesungguhnya kita sedang mencaci maki Allah. Kalau kata alhamdu itu artinya segala puji bagi Allah, tapi alhamdu yaitu segala kehancuran. Bayangkan Bapak Ibu, artinya sudah sangat jauh. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Hurufnya harusnya dibaca dengan ain, tapi ketika kita tidak bisa mengucapkan huruf itu dengan sempurna, dia bisa keluar dari makhraj yang salah. Jadi alamin, ya, itu artinya Rob segala penyakit. Jadi kita berkeinginan memuji Allah, malah sebaliknya kita mencaci maki Allah, ya kan? Ini berkaitan erat daripada kesempurnaan sholat kita. Maka itu Bapak Ibu, mari deh kita perbaiki bacaan kita dengan belajar ilmu tajwid, ya, belajar ilmu bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya. Bayangkan, mendengarkan kita sudah dapat pahala. Belajar kita sudah dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang terbaik. Kemudian kita membacanya itu juga sudah mendapatkan ganjaran, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya mengatakan, ya, bahwasanya membaca satu huruf di dalam Al-Quran itu ada satu kebaikan, ya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah
Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Ya, wal hasanatu bi asri amsalihha, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat semisalnya. La aqulu alif lam mim harfun, ya. Dan aku tidak berkata bahwasanya alif lam mim itu satu huruf. Ya, tetapi alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. 3 huruf yang kita baca. Ya, ini kita dapat 3 kebaikan. Kalau kita kalikan dengan 10, maka 30 kebaikan hanya dalam satu kata alif lam mim. Ya, bayangkan kalau kita membaca satu surat Al-Baqarah, nggak usah banyak-banyak. Al-Fatihah saja, apabila kita baca, maka di situ ada 113 huruf. Artinya apa? Artinya kita mendapat 113 kebaikan, dan 113 kebaikan itu dikalikan dengan 10 kebaikan yang semisal. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita bisa membaca surat-surat di dalam Al-Quran itu setiap hari, maka di dalamnya begitu banyak kebaikan. Nggak akan pernah rugi, Bu, yang namanya belajar Al-Quran, ya. Orang yang di dalam hatinya itu ada Al-Quran, Bapak Ibu, itu sesungguhnya orang itu hidup. Tapi ketika orang itu di dalamnya tidak ada Al-Quran, maka sejatinya dia seperti mayat yang hidup. Begitupun dengan rumah. Ya, rumah yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah, ya, ditadaburi, ya, ayat-ayat Allah di dalamnya, maka rumah itu hidup. Berbeda dengan rumah-rumah yang di dalamnya tidak ada sama sekali bacaan Al-Quran, maka rumah itu seperti kuburan. Pas kalau begitu, Bu. Rumahnya seperti kuburan, orang yang tidak bacanya seperti mayat. Artinya dia hidup, tapi sebenarnya sudah mati. Oleh karenanya Bapak Ibu, di kesempatan yang baik ini, di bulan yang baik ini momen tepat buat kita untuk kembali ke Al-Quran, Bu. Karena Sahrul Ramadan itu juga Sahrul Quran. Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Ya, Al-Quran diturun di bulan terbaik dan di malam terbaik. Turun di dua kota terbaik dan diterima oleh manusia terbaik. Maka barang siapa yang ingin menjadi baik, mari kita kembali ke Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu bacaan sehari-hari. Tadaburi Al-Quran, hayati isi-isinya, amalkan. Maka insya Allah kita akan menjadi manusia terbaik. Mudah-mudahan yang sedikit dari saya ini banyak manfaat buat kita, ya, buat diri saya sendiri. Mudah-mudahan Al-Quran semakin hari semakin ada di hati kita, Bu. Jangan hanya disimpan, dibaca, Bu. Karena itu kalam Allah. Kalau kita mengabaikan kalam Allah, berarti kita sudah mengabaikan yang memberi, mengabaikan yang membawa, dan mengabaikan yang menerima, saya menyampaikan kepada kita. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata-kata. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.